Teman-teman, untuk sukses teman-teman tidak bisa fokus di kuadran kiri. Teman-teman harus pindah ke kuadran kanan. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Yang bisa sukses di cuma 1%. Contoh direktur perusahaan. Kalau teman-teman mau sukses harus pindah ke business owner. Harus pindah kemana? Business owner. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, baik, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk puasa informasi. Nah teman-teman, kita sadar atau tidak, saat ini di zaman hari ini kita terlalu banyak diganggu oleh informasi-informasi yang sebenarnya itu sudah tidak bermanfaat buat pertumbuhan kehidupan kita, pertumbuhan bisnis kita sendiri. Teman-teman, kita sadari bahwa zaman teknologi sudah tiba, tetapi zaman yang paling ngeri pada saat ini adalah zaman informasi. Nah, kenapa kita perlu adanya konsep untuk melakukan diet atau puasa informasi? Karena tidak semua informasi yang ada di media sosial itu kita butuhkan. Oke. Karena apa yang kita lihat setiap hari itu sangat menentukan kesuksesan kita ke depan. Teman-teman kan pernah ingat dan tahu kan ada namanya ilmu law of attraction, hukum tarik menarik. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan, baik itu yang kita sukai atau yang kita tidak sukai, itu akan kita tarik. Jadi bagi teman-teman yang suka melihat siaran-siaran contoh gosip artis yang sebenarnya itu tidak ada manfaat buat kita, ya kan? Kenapa kita pusing untuk hal itu? Nah, kalau kita terlalu fokus dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, itu akan mengusik banyak sekali waktu yang kita miliki. Nah, di sini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih kita menghadapi hal itu. Nah, yang pertama adalah kita harus punya prioritas. Jadi kita harus tahu prioritas hidup kita ini apa sebenarnya. Jadi kalau kita tidak punya prioritas dalam aktivitas kita setiap hari, kita akan mudah untuk diganggu oleh informasi-informasi yang tak berguna di luar sana. Nah, apa prioritas dalam hidupmu? Apa sebenarnya kamu punya visi atau misi dalam setahun? Jadi kalau kita memiliki prioritas, kalau kita punya hal yang kita anggap itu sangat penting, ini harusnya menjadi sebuah hal yang harus kita jaga. Jangan sampai waktu kita habis untuk melakukan atau kita terganggu oleh informasi-informasi yang terlalu orang bilang dramatis, yang terlalu hiperbola di luar sana, padahal tidak ada masalah. Oke. Nah, untuk masuk ke poin 1 ini, bagaimana cara kita agar fokus pada prioritas kita? Oke. Kita harus bagi lagi, kita harus bagi dua. Keadaan yang ada di luar sana teman-teman, yang kita dengar pertama dari media sosial, dari gosip, kemudian dari dunia politik yang baru-baru ini selesai, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, itu kadang membuat kita itu, waduh, saya ini terlalu banyak informasi, terlalu banyak pengganggu. Oke. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita pada saat dapat informasi kita saring dulu, begitu. Kita saring dulu. Nah, bisa jadi informasi-informasi yang kita dapatkan itu adalah berita palsu atau berita hoax, yang apabila kita ambil waktu atau kita mengizinkan informasi itu untuk kita tahu lebih lanjut, itu akan menyita waktu kita, teman-teman. Nah, coba teman-teman, kalau kita membuka media sosial, satu hari saja kita gunakan waktu kita 2 jam di depan media sosial. Kita lihat YouTube, lihat Facebook. Oke, kita saring dulu. Kalau seandainya yang kita lihat itu atau kita lihat dan kita pelajari itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat untuk visi kita atau prioritas kita. Contoh, saya sebagai pekerja, saya butuh tutorial bagaimana cara untuk membuat
video, bagaimana cara untuk melakukan meyakinkan nasabah, itu kan perlu. Nah, tetapi kalau kita hanya melihat sesuatu hal yang tidak bermanfaat, yang itu sebenarnya hanya menguntungkan orang lain, nah kita saring. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa itu tidak bermanfaat dan meskipun kita mengikuti hal itu tidak akan bermanfaat banyak buat kita sendiri, justru bahkan itu adalah toksik atau racun buat kita, ya tinggalkan teman-teman. Gak ada gunanya teman-teman. Oke? Jadi tidak ada gunanya kita terlalu fokus atau terlalu pusing dengan urusan itu. Nah teman-teman, orang-orang hebat, orang-orang sukses, mereka itu sampai sebenarnya tidak tahu berita luar. Tetapi sebenarnya teman-teman, perlu juga kita tahu berita-berita yang tapi apakah berita-berita tadi itu kita perlukan gitu. Kalau teman-teman seorang sebagai influencer, sebagai YouTuber, ya mungkin perlu informasi-informasi itu, tapi kan kita harus saring lagi. Apakah itu penting buat kita? Makanya kita punya prioritas itu. Oke? Nah, kenapa? Yang pertama setelah kita saring, ya kan? Yang kedua, kita harus lihat informasi itu hoax atau tidak. Apalagi ini sudah hoax. Hoax ini paling parah. Nah, ini teman-teman nggak usah diladenin gitu. Nah, kalau teman-teman sudah bisa diet informasi, diet itu artinya kita tidak sembarang menerima informasi dan kita tidak sembarang menggunakan media sosial untuk mencari tahu hal-hal yang tidak penting gitu. Nah, teman-teman akan prioritaskan apa hal yang saya butuhkan, atau setiap hari itu apa yang saya harus kerjakan, itu insya Allah akan bisa terselesaikan. Contoh, pagi hari prioritas kita apa? Untuk seorang pengusaha, dia harus olahraga teman-teman. Ya tentunya ini setelah sholat subuh ya. Setelah sholat subuh berdoa, di pagi hari itu orang olahraga. Nah kalau orang sudah pusingkan media sosial, bangun pagi sudah lihat YouTube, sudah lihat Facebook, lihat orang punya cerita di luar seperti gosip-gosip artis yang sebenarnya itu bukan urusan kita. Itu kan memakan waktu kita yang harusnya tadi waktu kita sudah kita gunakan di pagi hari olahraga, itu sudah termakan lagi. Nah teman-teman harus tahu itu pertama olahraga. Nah yang kedua adalah di pagi hari itu adalah kita buat agenda. Nah agenda kita hari ini apa yang saya harus lakukan. Kemarin saya sudah bahas ada 3 hal yang harus kita catat. Apa yang saya harus lakukan, 3 hal dalam di hari ini yang membuat saya menjadi manusia yang paling produktif gitu. Nah kemudian setelah kita menulis agenda, kita harus tahu bahwa dalam proses menjalankan agenda ini harus dilaksanakan, ya kan? Harus kita laksanakan agenda itu dan tidak boleh diganggu. Oke. Nah, jadi untuk bisa menggunakan media sosial, ya kita gunakan secara seperlunya saja. Apa yang kita butuhkan di situ. Saya lihat sampai hari ini Facebook, mulai dari aplikasi TikTok, bahkan main game itu bukan cuman anak-anak, orang dewasa pun terganggu, diracuni dengan informasi itu. Masya Allah. Padahal kalau waktu itu digunakan untuk membaca buku, wow luar biasa teman-teman. Saya sampai detik ini teman-teman bisa belajar, bisa memahami kehidupan itu karena saya banyak belajar dari buku. Saya banyak baca buku di masa-masa COVID. Saya belajar, saya tidak fokus dengan media sosial yang terlalu toksik. Banyak sekali racun di dalam sana. Kalau kita bijak menggunakan media sosial itu bermanfaat. Apakah kita lihat YouTube-nya ustadz-ustadz yang bagus untuk kita jadikan sebagai tolak ukur untuk belajar ilmu agama, atau kita belajar tentang ilmu keuangan, itu kan banyak gitu. Nah, jadi pertama tadi kita diet informasi. Nah, yang kedua, setelah kita mempunyai prioritas dalam hidup kita, ini akan sulit diganggu oleh orang lain. Oke? Karena harus bersedia, kita itu kalau kita punya impian besar, kita punya rencana agenda besar, akan banyak orang yang dulunya dekat akan menjauh, kita akan kekurangan teman, itu wajar. Karena memang sudah berbeda visi misi. Nah, teman-teman juga setelah kita berhasil untuk menyaring informasi, kita tahu mana yang hoax, mana yang
yang produktif. Nah teman-teman, ada yang kedua. Nah yang kedua ini tidak kalah pentingnya teman-teman. Setelah kita tahu prioritas, kita jangan sampai termakan oleh ini ya teman-teman, time is money. Apakah teman-teman pernah dengar kata-kata ini, time is money? Dulu saya percaya dengan kata-kata ini, seakan-akan waktu adalah uang, ya kan? Waktu adalah uang. Ini kata-kata ada juga benarnya, tetapi ini sebenarnya juga menurut saya ini adalah perangkap. Oke, ini membuat orang terus bekerja, ya kan? Membuat orang itu bekerja keras, seakan-akan mengejar uang. Ini yang salah teman-teman. Nah, saya akan kupas kepada teman-teman. Meskipun kita bekerja keras, kita kerja sekeras-kerasnya. Kalau kita, kita sudah memiliki waktu ini, sudah tidak diganggu, kita sudah punya prioritas. Tapi untuk menggunakan waktu tadi yang sudah kita miliki, belum tentu kita bisa sukses teman-teman. Kenapa? Karena kadang kita terlalu fokus mengejar uang. Oke, jadi sebenarnya apa yang benar? Nah, inilah teman-teman yang saya mau sharing kepada teman-teman. Kalau kita punya waktu time, jangan dulu kita gunakan waktunya dengan terburu-buru. Maksudnya apa? Yang utama adalah kita harus punya namanya skill atau ide. Kita harus punya apa? Punya skill, ide. Kita punya gini. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang ini penting? Skill. Jadi kalau kita hanya cari uang mengandalkan tenaga, mengandalkan waktu, teman-teman lihat banyak orang yang tidak sadar saat ini. Maaf, banyak orang bekerja serabutan, banyak orang kerja sebagai pegawai, karyawan, yang sebenarnya waktunya itu termakan loh. Dari jam 8 pagi sampai sore itu berlaku selama 1 bulan. Penghasilannya dia punya penghasilan contoh 7 juta per bulan. Oke, itu untuk dia mungkin kalau dia punya mindset sampai di sana tidak masalah. Tapi sebenarnya kita masih bisa dapat lebih banyak dari ini. Nah, bagaimana Pak? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus punya ide dulu. Idenya bagaimana? Skillnya bagaimana? Skill apa? Skill untuk menghasilkan uang. Bagaimana 1 bulan itu saya bisa punya uang 70 juta, bukan 7 juta. Bagaimana 1 bulan itu saya bisa dapat uang 100 juta. Bagaimana sebulan itu saya bisa dapat uang 1 miliar. Contoh. Oke. Nah, jadi ada kalau tidak salah Albert Einstein pernah ditanya apa yang Anda lakukan kalau terjadi gempa dan kamu cuma memiliki 10 menit. Dia bilang saya akan gunakan 9 menit untuk berpikir, 1 menit untuk bertindak. Maksudnya, sebelum kita bertindak, kita harus berpikir dulu apa yang kita harus lakukan. Nah, kita harus punya rencana. Jadi yang nomor 3 adalah kita harus punya plan. Plannya apa? Nah, kenapa saya bilang plan dulu? Jangan dulu langsung action. Kita harus planning dulu. Apakah gini ya? Saya menjual sesuatu. Contoh, saya jual sepeda. Harga, ini sepeda ya. Harganya anggaplah 1 juta. Keuntungannya anggaplah 30%. Berarti 300.000 kan? Atau saya jual mobil. Harganya 500 juta. Keuntungannya anggaplah 5%, saya bisa dapat 25 juta. Ini hanya contoh ya teman-teman, contoh aja. Sama-sama menjual. Oke, saya gunakan waktu saya menawarkan orang dengan brosur sepeda. Tiap hari saya tawarkan, saya bisa closing anggaplah 10 sepeda. 10 sepeda 1 bulan. Berarti anggaplah 20 sepeda lah. 20 dikali 300.000 berarti saya dapat keuntungan 6 juta kan. Nah, tapi mobil 1 bulan saya hanya jual 1 aja, 1 mobil aja, saya bisa dapat keuntungan 25 juta. Nah teman-teman lihat, mana yang bekerja lebih keras, mana yang kerja lebih keras. Pastinya cara kerja menjual itu sama.
kita perlu menawarkan, kita perlu membujuk orang, kita harus menawarkan produk sepedanya seperti apa, kita harus kuasai sepedanya, apa keuntungan sepeda itu, ya kan? Menjual mobil pun juga sama, kita juga perlu tahu mobilnya seperti apa. Nah, artinya apa? Bukan perkara kerja kerasnya kita fokus tadi, bukan karena kita punya banyak waktu kita mampu dapat banyak uang, tidak. Buktinya ini dia bisa jual sepeda banyak 20 unit sepeda, tapi dia hanya dapat uang 1 bulan 6 juta. Kan? Bagaimana tadi ini dia bisa hanya jual 1 mobil tapi dia dapat keuntungan 25 juta. Anggaplah 2% dari 500 juta dia sudah dapat 10 juta. Ini sudah sangat besar. Ya kan? Kalau dia bisa dua mobil sudah dapat penghasilan 20 juta kan. Nah, jadi planningnya apa? Intinya apa yang kamu jual? Apakah itu bisa memberikan kamu income sesuai yang kamu inginkan? Jadi sebenarnya kita ini mahal. Yang mahal apa? Otak kita untuk berpikir, untuk kita pikirkan planningnya apa. Plan saya apa? Bukan hanya sekedar langsung action. Karena berpikir money is time is money. Kerja keras dapat uang banyak. Belum tentu teman-teman. Ada orang yang cuma kerja santai, bisa cuma jual 1 barang tapi harganya mahal, dia bisa dapat keuntungan sampai 25 juta. Gitu. Nah, yang keempat adalah kita harus punya namanya plan B. Dalam hidup ini kalau kita tidak punya plan B, kita akan hancur teman-teman. Nah, kalau kita sudah, ini hanya ilmu untuk sementara teman-teman, setelah kita punya memprioritaskan waktu tadi, kita prioritaskan waktu kita, jangan terganggu, kita harus diet dengan informasi. Nah, kita harus tahu apa hal-hal yang penting buat kita harus tahu berita-berita hoax yang tidak penting, itu kita akan jauhi. Nah, setelah kita punya waktu tadi, jangan sampai kita terperangkap dengan kata-kata time is money, langsung kerja, padahal sebenarnya tidak langsung bertindak. Oke, kenapa? Karena kita bisa memiliki income yang lebih. Oke, kalau teman-teman sekarang punya income anggaplah 10 juta, coba pikirkan bagaimana cara supaya saya bisa punya penghasilan 30 juta dengan tidak bekerja sekeras ini. Sebenarnya banyak itu caranya. Nah, sebelum bekerja kita plan dulu, planningnya apa? Oke, planningnya apa? Yang saya harus lakukan untuk mendapatkan income anggaplah 100 juta atau 30 juta, teman-teman, itu sama juga kerjanya. Penghasilan orang yang mendapat penghasilan 10 juta dengan 100 juta, itu cara kerjanya sama sebenarnya. Yang membedakan apa? Valentino Rossi menggunakan MotoGP, ada juga pembalap amatir menggunakan motor biasa. Sama-sama balap, tapi kendaraannya yang beda, alatnya yang beda. Oke? Nah, itu pikirkan. Nah, setelah kita sudah punya penghasilan itu, setelah kita dapat planning untuk dapat penghasilan itu, kita harus punya plan B. Oke? Plan B inilah yang namanya posisi paling buruk yang kita harus pikirkan. Bagaimana kalau plan A saya ini kan namanya plan A. Kalau saya punya plan A ini tidak terwujud, berarti saya punya plan B. Nah, plan B itu apa sih? Plan B itu kita harus persiapkan apa yang harus tetap kita miliki meskipun plan A-nya tidak terwujud. Nah, contoh, saya kerja bulan Januari, Februari, Maret. Nah, dalam hidup ini teman-teman, yang membuat kita sukses itu karena kita pintar merencanakan sesuatu dengan jangka panjang. Oke? Januari, Februari, Maret, kalau kita bekerja sebagai orang, seperti karyawan atau employee, orang yang punya gaji tetap tiap bulan. Oke, kita punya gaji tetap 5 juta per bulan, bulan Februari 5 juta, Maret 5 juta per bulan kan. Ini kan income-nya tetap atau di employee. Tetapi teman-teman, kalau teman-teman punya mimpi untuk punya penghasilan 100 juta, punya penghasilan 70 juta, punya penghasilan 30 juta sebulan, teman-teman tidak bisa bekerja menjadi seorang employee atau karyawan. Teman-teman harus menjadi seorang pebisnis. Tidak bisa. Karena itu ada di bukunya, dilihat nanti bukunya Robert T. Kiyosaki menyatakan bahwa ada 4 kuadran, yaitu ESBI. Yang E ini adalah employee. Yang
Yang S ini self-employed. B ini business owner. Yang I investor. Nah, menurut beliau untuk mendapatkan uang itu terbagi menjadi kuadran kiri, ini kuadran kiri, dan kuadran kanan, ini kiri, ini kanan. Nah, teman-teman, untuk sukses teman-teman tidak bisa fokus di kuadran kiri, teman-teman harus pindah ke kuadran kanan. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Yang bisa sukses di sini cuma 1%. Contoh direktur perusahaan. Kalau teman-teman mau sukses harus pindah ke business owner. Harus pindah kemana? Business owner. Nah, yang jadi masalah adalah banyak orang yang tidak berani untuk pindah ke sini. Dia tidak berani untuk masuk ke kuadran kanan karena ini adalah kuadran risiko. Nah, sehingga saya mau berikan tipsnya. Untuk menghitung income, jangan hitung per bulan. Income itu hitung 1 tahun dari Januari sampai Desember. Oke? Januari sampai Desember. Kalau penghasilan rata-rata 5 juta per bulan dalam 1 tahun, berarti teman-teman 5 juta dikali 12 itu 60 juta kan? Iya kan? Nah, kalau teman-teman terjun di bisnis, ini tidak berlaku hitungan seperti ini. Karena 60 juta bisa teman-teman dapat dalam sebulan. Ya. 100 juta bisa teman-teman dapat dalam 1 bulan. Bulan depan bisa jadi tidak dapat penghasilan. Karena bisnis punya proses. Bukan seperti dapat tiap bulan. Jadi, caranya adalah kita harus pintar atur keuangan. Kita punya plan B. Dalam financial planning, teman-teman. Contoh di Januari, Februari, Maret. Contoh di Januari saya dapat income 100 juta. Tidak boleh uang itu saya langsung habiskan. Intinya 1 tahun ini saya punya target 1 miliar. Nah, kenapa 1 miliar teman-teman? Kenapa 1 miliar? Karena dalam kuadran kekayaan, teman-teman harus lihat ini. Level menengah ke bawah dan yang menengah, level menengah itu dikatakan level menengah itu kaya jika dia punya penghasilan 800 juta per tahun atau kurang lebih 70 juta per bulan. Jadi saya sendiri menyarankan kita harus punya berarti penghasilan rata-rata 1 miliar per tahun gitu, 1 miliar per tahun. Jadi untuk menjadi orang yang bisa memiliki plan B itu apa? Gini, karena teman-teman nanti mau pindah ke kuadran kanan untuk bisa menjadi orang yang lebih produktif, lebih sukses, oke? Cari perusahaan atau bisnis yang tidak memerlukan modal. Oke, saya di sini tidak lagi menawarkan satu bisnis kayak contoh di asuransi, tidak, teman-teman. Teman-teman hanya bisa lihat di di Google atau di YouTube bisnis-bisnis apa yang bisa membuat kita income-nya besar. Salah satu adalah franchise. Bisnis apa? Franchise. Oke? Bisnis franchise yaitu bisnis yang kita membeli sebuah merek atau brand yang sudah terkenal, tinggal kita menjualnya. Tetapi bisnis franchise teman-teman itu pasti butuh modal. Sekecil-kecilnya bisnis franchise itu pasti butuh modal. Nah, teman-teman, modal, kita butuh modal. Ini kan modal. Ada keuntungan. Semakin besar modalnya, keuntungan akan besar. Oke? Besar modal, besar keuntungan. Kalau modalnya kecil, keuntungan juga kecil, pasti kan? Beda ya, warung dengan restoran. Warung modal 15 juta, restoran modalnya 1 miliar. Beda hasil kan? Jadi modal menentukan. Nah, untuk kita sebagai pemula untuk bisa masuk ke area ini, ke area kuadran kanan, teman-teman kalau saya sarankan baca bukunya Robert T. Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. Teman-teman cari menurut Robert T. Kiyosaki ya, ini dia menurut beliau, dia bilang kalau mau pindah ke kuadran kanan jangan langsung berdiri sendiri, cari franchise atau cari perusahaan yang mempekerjakan kita, yang kita bisa menjual produknya tanpa jadi kita itu ada produknya kita jual tanpa modal, jadi kita kayak perantara.
kayak agentnya atau mitranya. Nah, hal itu kita hanya bisa, salah satu solusi untuk kita bisa jadi mitra bisnis, kayak kita jadi agennya atau perantara penjualnya itu tanpa kita bayar modal, itu salah satunya bisnis, yaitu sebagai agen asuransi. Hanya itu, karena dia modalnya nol, kita tidak perlu bayar apa-apa gitu. Ini saya tidak menawarkan teman-teman jadi agen asuransi, tidak. Soalnya cuman salah satu peluang yang bisa kita masuk ke kuadran kanan, kita bisa mendapatkan penghasilan 100 juta dengan cara apa? Kita menjadi mitranya, kita menjadi agennya. Nah, di sini seorang mitra atau agen bukan karyawan. Jadi kita dari Januari sampai Desember, kita tidak ada target harus bagaimana. Tapi kita bisa mengatur kehidupan kita secara bebas gitu. Kita bisa dapat penghasilan 500 juta 1 tahun, kita bisa dapat 1 miliar. Seorang MDRT di Prudential 1 tahun bisa dapat penghasilan 500 juta. Teman-teman bisa pelajari. Nah, teman-teman, jadi 1 miliar itu saya maksud apa? Kalau kita sudah punya plan, kalau teman-teman dapat penghasilan, jadi saya perbandingkan ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman jadi pegawai yang nggak pelang, penghasilannya tadi 5 juta sebulan. Kalau kita kali 10 tahun, 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta kan? Dikali 10 berarti kan 600 juta. Bayangkan teman-teman kerja 10 tahun. Ini yang dikatakan time is money. Kerja 10 tahun dapat penghasilan 600 juta 10 tahun. Atau teman-teman jadi pebisnis. Saya bilang tadi sebagai mitra bisnis. Teman-teman punya impian dapat income 1 miliar 1 tahun. Ini hanya teman-teman hanya kerja 1 tahun dapat income sama seperti seorang pegawai atau karyawan ya. Ini soalnya saya jelaskan teman-teman ilmunya Robert T. Kiyosaki. Kita kerja 10 tahun sebagai karyawan dapat income 600 juta, atau kita kerja menjadi mitra bisnis atau pebisnis, kita dapat income 1 miliar 1 tahun. Atau setengahnya lah, 50% dari ini berarti kita dapat 500 juta 1 tahun. Jadi orang kerja 10 tahun, kita kerja setahun. Secara tidak langsung, time is money di sini berlaku lagi. Maksudnya apa? Time is money artinya waktu yang sedikit bisa menghasilkan sebenarnya income yang besar. Jangan dibalik. Kata-kata itu soalnya saya sendiri salah paham. Saya pikir banyak waktu, banyak uang. Belum tentu. Ada orang kerja lama 10 tahun cuma dapat 600 juta. Ada orang hanya kerja 1 tahun dapat 1 miliar. Nah, jadi teman-teman lah yang berpikir. Teman-teman lah yang berpikir. Kenapa saya membedakan hal ini? Oke, makanya untuk pindah ke level ini, plan B-nya adalah pilih perusahaan yang tidak butuh modal, nol modalnya. Saya lalu masuk seperti ini, gitu. Nah, kalau sudah kita punya modal, lah silakan buat sendiri bisnis perusahaan kita sendiri. Oke, kalau kita sudah punya modal, dengan cara apa? Menurut Robert T. Kiyosaki lagi, kalau sudah menjadi business owner, masuk ke investor. Investor apa? Banyak pengusaha kalau sudah punya uang, dia beli saham, dia beli tanah, beli rumah, bikin kos-kosan, atau buat suatu bisnis sendiri. Begitu. Nah, plan B-nya tadi, kalau sudah punya income ini, teman-teman harus kuasai ilmu financial planning. Apa financial planning itu apa? Kita harus punya namanya perencanaan keuangan. Jadi, jangan simpan uang kita dalam satu keranjang. Maksudnya apa? Kalau kita punya 1 miliar, kita harus bagi 3 uang ini. Oke, ada kita masuk ke keranjang growth. Keranjang 50% masuk ke growth, satu bisnis. Kita harus putar lagi namanya reinvestasi. Jadi bisnis kita bisa berkembang kalau kita investasi lagi ke bisnis kita 500 juta. Nah, 20%-nya masukkan ke dana darurat seperti asuransi. Ya kan? Nah, kemudian asuransi kesehatan jiwa. Kemudian ada namanya dana
safety. Nah, inilah dana safety yang penting. Kalau seandainya bisnis kita lagi seret, lagi belum dapat income, karena kan kita tidak punya income yang pasti tiap bulan kan, tapi kan kita sudah tahu bahwa income-nya besar, ya kita harus punya dana safety. Bagaimana dana safety itu Pak? Minimal 6 kali dari pengeluaran. Karena kita ini pengusaha, bisa jadi ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa berusaha, ya kan? Tapi caranya kita harus punya namanya dana safety, dana darurat dalam bentuk uang cash yang kita bisa simpan di bank atau di deposito 6 kali pengeluaran. Kalau teman-teman punya pengeluaran anggaplah 10 juta per bulan, berarti teman-teman wajib punya 60 juta di rekeningnya teman-teman dalam bentuk dana cash. Oke, gitu. Nah, kalau teman-teman bisa mengatur ini, teman-teman bisa mengatur hal ini, teman-teman akan bisa menjadi seorang pebisnis. Pasti bisa dengan cara tadi ini. Jika ada pertanyaan teman-teman, boleh kita konsultasi, teman-teman hubungi saya di nomor ini. Saya adalah salah satu senior agency director di Prudential Syariah. Kami memang lagi mencari bibit unggul untuk menjadi mitra bisnis di Prudential Syariah. Tentunya modalnya nol, tidak ada biaya apapun. Teman-teman bisa bermitra, teman-teman tidak menjadi karyawan, teman-teman bisa menjadi pebisnis muda yang bisa sukses di masa depan, bisa dapat income 1 miliar dalam waktu 3 tahun. Untuk planningnya kami sudah punya, dan kalaupun teman-teman ada yang tertarik, boleh menghubungi saya di nomor ini. Insya Allah kita akan bantu dan kita akan interview. Kalau teman-teman cocok, kita butuh adalah orang-orang yang berjiwa muda, bersinergi, positif, dan mau belajar. Sekian dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.